kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Hari ini saya akan menjelaskan tentang peraturan dalam permainan sepak bola, syarat menjadi seorang wasit, dan perlengkapan yang harus dipakai oleh seorang wasit ketika berada dalam sebuah pertandingan sepak bola. Permainan sepak bola ini tentu tidak asing lagi kita dengar, karena permainan sepak bola ini merupakan salah satu permainan yang paling populer, bahkan paling banyak digemari di seluruh dunia, termasuk salah satunya yaitu Indonesia. Permainan sepak bola ini ternyata dimainkan oleh dua tim, yang mana tujuan daripada kedua tim itu adalah untuk memasukkan bola ke gawang lawan dan mempertahankan gawang sendiri agar tidak kemasukan bola. Ada beberapa peraturan dalam permainan sepak bola, yaitu pertama, tentang ukuran lapangan sepak bola. Lapangan sepak bola yang kita kenal yaitu berbentuk persegi panjang. Panjangnya adalah 100 sampai 110 meter, lebar 64 sampai 75 meter, dan garis tengah lapangan yaitu 9,15 meter. Luas daerah gawang, panjangnya yaitu 5,5 meter, lebarnya yaitu 18,32 meter. Luas kotak penalti, panjangnya yaitu 16,5 meter, lebarnya yaitu 40,32 meter. Kemudian gawangnya itu tingginya adalah 2,4 meter dan lebarnya adalah 7,3 meter. Jarak antara kotak penalti dengan garis gawang adalah berkisar sekitar 11 meter. Kedua adalah bola. Bola yang digunakan dalam suatu permainan bola biasanya berbentuk bulat atau bundar. Bahannya terbuat dari kulit. Dan diameter tengahnya itu 68 sampai 70 cm. Tekanan udara yang ada di dalam bola juga adalah 0,6 sampai 1,1 atm atau atmosfer. Dan berat bola itu sendiri adalah 410 sampai 459 gram. Ketiga adalah jumlah pemain. Jumlah pemain dalam suatu permainan bola adalah berkisar sekitar 11 orang dalam satu tim. Dan di dalam tim tersebut sudah terdapat yang namanya penjaga gawang. Jika jumlah pemain dalam permainan sepak bola hanya berjumlah 7 orang, maka permainan masih bisa dilanjutkan. Akan tetapi jika jumlah pemainnya kurang dari 7 orang, maka permainan tidak boleh dilanjutkan. Keempat, perlengkapan pemain. Setiap pemain bola tidak boleh menggunakan yang namanya perhiasan. Kemudian, perlengkapan dasar daripada pemain bola ini yaitu dimulai dari sepatu bola, kaos kaki, pelindung kaki atau pelindung tulang kering, kemudian celana pendek, baju tim atau jersey, dan jika seseorang memakai kaos dalam, maka dia harus menyamakan warna baju timnya dengan baju kaos dalam yang ia pakai. Kemudian, baju penjaga gawang harus beda dengan baju pemain lainnya ataupun wasit atau hakim garis. Ini dikarenakan agar wasit lebih mudah mengamati proses alur pertandingan dalam permainan sepak bola ini. Kemudian kelima adalah durasi waktu dalam permainan sepak bola. Durasi yang sering digunakan setiap satu babak adalah 45 menit. Dan jika dua babak, 2 kali 45 menit berarti 90 menit. Nah, kemudian ada juga yang namanya tambahan waktu. Tambahan waktu dalam permainan sepak bola ini diadakan ketika terjadi yang namanya pelanggaran, kemudian adanya hambatan-hambatan yang terjadi dalam suatu pertandingan sepak bola. Kemudian keenam adalah peraturan awal dalam permainan bola. Sebelum permainan bola ini dimulai, maka wasit terlebih dahulu melakukan undian terhadap dua tim. Yang mana, pertama dulu wasit akan melempar koin di udara dan para kapten tim akan memilih salah satu bagian sisi yang mereka inginkan. Dan tim yang akan menang berhak untuk mendapatkan lapangan yang ia sukai. Sedangkan tim yang kalah, mereka akan toss, kemudian mereka juga berhak untuk melakukan tendangan pertama atau kick off. Ketujuh, aturan tentang masuk keluarnya bola. Bola dianggap masuk ketika pertama bola menyundul tiang gawang ataupun terbanting ke tiang gawang namun tidak keluar lapangan, maka bola dianggap sah, masih berada di dalam lapangan. Kemudian kedua, bola terbanting kepada wasit ataupun kepada hakim garis, namun demikian wasit dan hakim garis itu masih berada di dalam lapangan, maka bola masih dianggap tetap di dalam lapangan ataupun tidak keluar. Kemudian bola akan dikatakan keluar ketika bola itu melewati garis lapangan sepak bola. Kemudian kedua adalah permainan dihentikan oleh wasit karena terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh pemain sepak bola. Kedelapan, peraturan tentang skor. Setiap tim akan mendapatkan satu skor ketika mereka berhasil mencetak ataupun memasukkan bola ke dalam gawang dan tidak melakukan pelanggaran apapun. Mereka akan berhasil mendapatkan satu skor. Kemudian kesembilan adalah pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam permainan sepak bola. Pelanggaran ini terbagi menjadi dua, yaitu ada pelanggaran ringan atau minor dan ada pelanggaran berat. Pelanggaran ringan atau minor ini misalnya yaitu menjatuhkan kiper di area penalti, kemudian sengaja mengulur waktu. Itu adalah
pelanggaran ringan. Dan pelanggaran ringan ini biasanya pertama akan dikenai yang namanya teguran, dan kedua akan dikasih kartu kuning. Kemudian pelanggaran berat, kalau jadi katakan pelanggaran berat misalnya yaitu ketika seorang pemain membanting badannya kepada pemain lawan, kemudian menyundul kaki pemain lawan, dan sebagainya. Jadi pelanggaran berat itu nantinya akan diberi sanksi berupa kartu merah. Kartu merah artinya silakan keluar dari lapangan atau out. Ke-10 yaitu tendangan bebas dan tendangan penalti. Tendangan bebas akan diberikan ketika seorang lawan melakukan pelanggaran terhadap tim kita. Tendangan bebas itu terbagi menjadi dua, yaitu tendangan bebas langsung dan tendangan bebas tidak langsung. Tendangan bebas langsung artinya itu ketika seorang pemain yang bertugas sebagai eksekutor, dia menendang bola masuk ke gawang lawan secara langsung. Kemudian kalau dia dikatakan tendangan bebas tidak langsung adalah suatu tendangan yang dilakukan oleh pemain dengan memasukkan bola ke gawang lawan. Namun sebelum bola tersebut masuk ke gawang, bola tersebut sudah mengenai tubuh ataupun badan salah seorang pemain. Nah, kalau jadi katakan tendangan penalti, berarti itu adalah tendangan yang akan diberikan wasit kepada pemain lawan ketika mereka melakukan kesalahan di dalam kotak penaltinya sendiri. Itu yang dinamakan dengan tendangan penalti. Dalam permainan sepak bola juga kita mengenal yang namanya wasit. Tentu menjadi seorang wasit di dalam permainan sepak bola ini tidak mudah. Yang mana syaratnya itu pertama, 1. Berbadan sehat, kemudian tidak buta warna dan penglihatannya baik. Kemudian umurnya itu harus berkisar antara 18 tahun sampai 46 tahun. Ketiga, seorang wasit itu harus mampu memahami apa saja aturan yang ada di dalam permainan sepak bola. Keempat, wasit juga harus benar-benar menjalankan tugasnya sebagai wasit dan dia telah diakui oleh beberapa cabang yang telah dianggap legalitas, artinya itu telah diakui keabsahannya. Kemudian perlengkapan seorang wasit itu yaitu pertama dimulai dari sepatu, kaos kaki, dan baju yang ia gunakan atau baju bola. Kemudian kedua adalah buku tulis ataupun alat tulis. Ketiga adalah pengukur waktu atau stopwatch. Keempat, koin undian. Kelima, kartu kuning dan kartu merah. Kemudian peluit. Peluit sering digunakan oleh wasit. Demikian saja yang bisa saya sampaikan, kiranya menjadi bekal pengetahuan kita di masa yang akan datang. Terima kasih.